Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesika Finka Yolanda, NPM 18160157 dari Prodi PGSD 6A. Di sini saya akan menjelaskan isi dari buku simulasi bab 1 sampai dengan bab 3 oleh dosen pengampu yaitu Bapak Ridho Agung Juantara MPD. Dan di bab 1 itu terdapat judul yaitu konsep pembelajaran mikro. Dan di dalamnya terdapat hakikat pembelajaran mikro. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu mengenai kualifikasi guru dan dosen minimal harus setara 1 yaitu S1. Dan diadakannya PPL yaitu program pengalaman lapangan untuk mewujudkan kualifikasi guru yang berkualitas dan profesional. Di sini micro teaching yaitu mikro yang artinya kecil, sempit dan terbatas, sedangkan teaching yang artinya mengajar atau mendidik. Di sini micro teaching dapat diartikan yaitu sebagai pelatihan untuk guru dan calon guru sebelum menghadapi situasi belajar di dalam kelas yang sesungguhnya. Dan di sini dalam jangka waktu yang terbatas. Nah, yang dimaksud oleh jangka waktu yang terbatas yaitu adalah contoh di dalam kelas terdapat 50 siswa. Nah, di dalam pembelajaran micro teaching ini pelatihannya itu hanya setengah dari jumlah siswa yang seharusnya, dan dalam waktu juga yang hanya dipersingkat. Contoh dalam 1 jam pembelajaran, di sini dalam micro teaching itu hanya 15 sampai 20 menit. Dan di dalam micro teaching juga itu terdapat unsur pokok pembelajarannya yaitu ada tujuan atau kompetensi, dan ada yang kedua itu materi, yang ketiga itu terdapat metode atau media, dan yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsi pembelajaran mikro. Nah, tujuan pembelajaran mikro yaitu untuk melatih, mempersiapkan dan membina guru dan calon guru. Sedangkan manfaatnya untuk calon guru yaitu yang pertama adalah melatih dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan, dapat mendapatkan informasi dan dapat memperbaiki kesalahan. Sedangkan fungsi pembelajaran mikro fungsi atau manfaat pembelajaran mikro bagi guru yaitu adalah melatih. Yang pertama melatih, yang kedua yaitu dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran mikro teaching, dan yaitu dapat mendapatkan informasi, dan guru juga dapat menjadikannya sebagai latihan sebelum adanya pembelajaran yang sesungguhnya di dalam kelas. Nah, kalau manfaatnya untuk supervisor yaitu adalah dapat memperoleh data yang pertama, yang kedua itu dapat memotivasi mahasiswa atau calon guru, dan yang ketiga yaitu dapat memberi masukan kepada mahasiswa atau calon guru. Dan di sini juga terdapat karakteristik pembelajaran micro teaching.
karakteristiknya yaitu bagaimana keterampilan menjelaskan, keterampilan komunikasi, keterampilan bertanya, keterampilan tanya jawab, dan keterampilan diskusi, keterampilan timbal balik, dan lain sebagainya. Dan terdapat juga prinsip pembelajaran mikro. Nah, prinsip pembelajaran mikro ini ada yang secara umum. Prinsip pembelajaran mikro secara umum yang pertama itu terdapat perhatian dan motivasi. Yang kedua ada aktivitas. Yang ketiga ada balikan atau penguatan. Dan yang keempat itu ada tantangan, dan yang terakhir ada perbedaan individual. Nah, sedangkan prinsip pembelajaran micro teaching itu kan tadi secara umum, dan yang selanjutnya ini secara micro teaching itu prinsipnya yang pertama adalah fokus dan penampilan, yang kedua ada spesifik dan konkret, yang ketiga ada umpan balik, yang keempat ada keseimbangan, yang kelima ada ketuntasan, dan yang terakhir ada mewujudkan maju berkelanjutan. Dan dari penjelasan di bab 1 yang terakhir adalah unsur-unsur pembelajaran mikro. Di dalam unsur-unsur pembelajaran mikro itu yang pertama ada micro teaching is the real teaching. Yang kedua, micro teaching lessen the complication of normal classroom teaching. Dan yang ketiga ada micro teaching focus on training of the complication of specific text. Dan yang terakhir yaitu ada micro teaching always for the increased control of paradigm. Dan di dalam bab 2 itu terdapat judul yaitu metodologi pembelajaran. Dalam metodologi pembelajaran ini berpacu pada kurikulum 2013, di mana pembelajarannya itu berpacu pada pembelajaran tematik dan pembelajaran saintifik. Di sini terdapat landasan filosofi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terdapat dalam pasal 1 butir 1. Dan yang kedua yaitu ada landasan yuridis 2013 kurikulum 2013 dan dasar pemikiran. Selanjutnya ada penerapan pembelajaran tematik. Di dalam penerapan pembelajaran tematik itu terdapat 3. Yang pertama yaitu mengatur jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua penerapan telekomunikasi TIKOM dalam pembelajaran, dan yang terakhir yaitu persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada penilaian proses dan hasil pembelajaran. Nah, di sini guru berpacu pada RPP, yaitu RPP-nya yaitu berpacu pada Kemendikbud nomor 66 tahun 2013 dan Kemendikbud nomor 65 tahun 2013 juga. Dan di dalam bab 3 yaitu terdapat keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan dasar bentuk perilaku atau keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap guru sebagai modal pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas dan sebagai bentuk guru yang profesional. Sini ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh guru atau pendidik. Yang pertama yaitu keterampilan membuka pembelajaran, dan yang kedua yaitu ada keterampilan mengolah kelas. Yang ketiga yaitu keterampilan membuat media atau alat. Yang kelima keterampilan untuk menjelaskan.
Yang keenam, keterampilan untuk menstimulus. Yang ketujuh yaitu keterampilan untuk bertanya, dan yang kedelapan yaitu keterampilan untuk memberi penguatan kepada siswa, dan keterampilan untuk memimpin diskusi dalam kelompok. Selanjutnya ada keterampilan membuat kelompok kecil dan perseorangan. Dan yang terakhir ada keterampilan menutup jalannya pembelajaran. Sekian yang dapat saya jelaskan dari buku simulasi di bab 1 dan bab 3. Saya ucapkan terima kasih.